jamaah sekalian, betapa senang dan bahagia saya berada di Masjid As-Salam. Maka ketika pertama kali masuk Masjid As-Salam, ya salam, subhanallah. Dan ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita kaji hari ini, tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah ilmu awal, ilmu pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia. Sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan mengawali di dalam mukadimahnya bahwa awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bismillah. Yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya. Ibu yakin dengan adanya Allah? Pasti yakin. Ibu yakin bahwa semuanya sudah ada yang mengatur? Yakin. Oh, mas jawabannya. Yakin, amin. Yakin semuanya pada Allah, yakin? Alhamdulillah. Membeli kue lagi selagi. Kue dimakan dengan cara dibikin. Siapa yang ilmu dan amalnya ingin lahir, jangan lupa untuk mempertebal ilmu tauhid. Setuju nggak ini hadirin? Nah, kebetulan alhamdulillah pada hikmah yang nomor 14 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memaparkan kepada kita sekalian pentingnya ilmu tauhid, pentingnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya melihat Allah di saat semuanya pada bersinar, dunia bersinar, keadaan bersinar, popularitas bersinar, semuanya bersinar. Tapi itu adalah challenge yang akan meruntuhkan keyakinan kita kepada Allah. Apakah kita mampu melihat sinar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ini jawabannya. Nah, Syekh Musonif menyatakan bahwa al-aqwa kulluha zulmatun, bahwa seluruh jagat raya ini sesungguhnya gelap gulita. Wa innama amaruhu zuhurul haqqi fihi, dan bahwasannya sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menerangi semuanya. Kita bisa melihat seluruhnya, kita bisa melihat pohon-pohonan, kita bisa melihat tetangga, kita bisa melihat keadaan karena adanya sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya Allah mewakilkan kepada sinar matahari untuk memberikan manfaat kepada manusia. Kita bisa melihat benda karena adanya apa? Adanya cahaya. Cahaya itu salah satu pancaran dari pancaran yang Allah berikan kepada seluruh alam. Dan waman ra'al qawlu walam yashhadu, barang siapa yang sanggup melihat semua cahaya-cahaya, semua sinar-sinar, walam yashhadu fihi, dan tidak melihat ada pancaran sinar Allah di dalamnya, wa indahu, dan ketika saat itu, wa qablahu, dan sebelumnya hal tersebut, wa ba'dahu, dan setelahnya hal tersebut, faqad wasahu wujudul anwar, sungguh dia telah tercocokkan dengan adanya sinar-sinar dunia tersebut. Dan barang siapa yang tercocokkan dengan sinar dunia tersebut, hudibat anhu jumusul ma'arif, sungguh dia terhalang dari
makrifatnya cahaya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang sekalian, ayat daripada nas boleh aku sekarang kita mengapa sampai terjadi apa? Ketika seseorang sakit mata, ada orang katanya kan? Apa namanya? Kecil. Nah, ketika seseorang sakit mata, dia seolah-olah mana matahari ini, padahal dia sendiri pakai kacamata, padahal dia sendiri terhalangi oleh kecil dari itu. Orang tersebut bisa melihat matahari atau memang matahari tidak ada bersinar? Mata orang yang sakit itu tidak bisa karena terhalang oleh demikian juga itu adanya masalahnya. Subhanallah, kalau kita mengenal siapa Allah, bagaimana kasih sayang Allah, dan betapa luas Allah dan rahmatnya Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa memancarkan sinar hidayahnya kepada seluruh alam, kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada kaum mukmin wal mukminat, dan sesungguhnya kepada semua manusia pada umumnya. Cuma manusianya akan terhalang, terhidat oleh akidahnya, terhidat oleh agamanya, dan bagi kita sekalian mungkin di antara kita ada yang terhidat oleh dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat daripada orang itu daripada min hablil warid, urat leher. Nah, saya dengan ini sedikit bersama, ada jarak dengan istri. Kalau kita dengan Allah, sesungguhnya ada jarak tidak? Tidak ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sendiri yang menyatakan bahwa kami, kata Allah, jauh lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Kalau manusia dan seluruh makhluk hidup, urat leher yang diputuskan, apa yang terjadi? Whatever. Apa yang terjadi? Tapi kenapa? Karena ini adalah faktor utama penunjang kehidupan makhluk hidup. Allah lebih dekat dari semua itu. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah lebih dekat dari segala sesuatu yang dekat, karena Allah yang maha dekat, selalu dekat. Sebelum ada kata dekat, itu ada di dalam manusia hari. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyembunyikan siarnya, cuma kita yang kadang tidak melihat sinar pancaran hidayah tersebut. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat melihat pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu pernah mendengar istilah kalau dalam sepak bola memegang kaki? Pernah nggak? Oh, ibu mau berapa namanya? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak dan anak-anak di sana pernah nggak bapak-bapak mendengar istilah memegang kaki? Maksudnya ya. Memegang kaki itu pemain yang tunggu saja peperan dari orang lain. Ya, bohong. Tidak pernah berusaha berbola, tidak pernah berusaha untuk memainkan bola. Yang adanya yang tolong untuk apa? Untuk menerima orang lain. Maka sesungguhnya kalau kita melihat pada materi dari ikhtiar, ada asli, ada tajrid, makom kasab. Itu makom yang perlu untuk diikhtiari, makom yang perlu untuk berusaha untuk mendapatkan
segala sesuatu yang kita inginkan. Kita hidup di alam dunia